Karena circle-nya kurang tepat. Nah, kalau circle-nya adalah orang yang sudah melakukan, beda. Ketika ada ide itu, ayo eksekusi. Yang kemarin udah kamu lakukan belum? Ketika ketemu akan ditagih, kamu ada kendala di mana? Gitu. Di Jogja ini saya juga menteri teman-teman, ayo ngumpul ngopi, tapi bahas TikTok loh ya. Saya kalau ngopi nggak ada cuan, nggak boleh ngopi. Gitu. Ngopi harus cuan gitu. Saya panggil, gimana pencapaianmu minggu kemarin? Saya treatment. Coba mereka circle-nya, misalkan yang tidak orang yang mengeksekusi plan. Jadi informasi tambahi, bagaimana cara mendapatkan hasil di sela sisa-sisa waktu yang masih ada. Lalu circle, dua itu menjadi patokan utama. Om Bimo, secara teoritis, semua orang apapun profesinya kan berhak untuk menjadi kaya raya. Iya. Ya. Yang penting membuang jangkar-jangkar kemiskinan yang ada di dalam pikirannya. Ada teori yang mengatakan begitu. Gitu. Saya ingin secara lebih konkret barangkali. Bagaimana kalau profesinya dia adalah guru SD? Yang guru SD itu dia belum pegawai negeri, dia belum sertifikasi, gitu. Otomatis gajinya masih sangat pas-pasan. Iya. Bahkan masih banyak loh teman-teman kita yang jadi guru GTT ya, itu gajinya 400.000, 700.000, 1 juta. Nah, itu gimana? Langkahnya apa yang harus dilakukan biar tetap punya hak yang sama untuk bisa menjadi kaya raya, Om Bimo? Oke, ya. Jadi sebelum saya langkah detail di teknis, saya awali dulu dengan yang melandasi. Karena yang melandasi adalah mindset, adalah belief system. Selalu akan arah ke sana. Mau kehidupan rumah tangga, mau finansial, mau relationship, itu semua arahnya di apa yang ada di isi kepala dulu. Karena itu yang paling sangat menentukan. Nah, jadi saya juga pernah di posisi yang bukan sebagai guru ya, tapi karyawan yang gajinya berapa sih gitu. Nah, ketika dulu kan saya masih cari uang itu kan harus kerja. Padahal setelah kerja itu udah capek, kerja aja banyak lemburnya gitu. Jadi seolah-olah sudah kayak nggak ada solusi. Saya pernah ngalamin begitu. Nah, setelah saya belajar tentang pengembangan diri, tahu tentang konsep rezeki dan lain sebagainya, itu akhirnya saya buka dulu, saya kendorkan pikiran saya dulu bahwa rezeki saya bukan di PT ini dulu, tapi dari sang sumber rezeki, vertikal, bukan horizontal. Itu kemudian mulai membuka pintu-pintu rezeki tak terduga. Tak terduga itu nggak harus besar-besar kok, ada yang ngasih makan. Dulu kalau anak kos itu kan dikasih makan ibu kos itu udah rezeki tak terduga kan gitu. Ditraktir teman itu udah rezeki tak terduga gitu. Nah, dengan mensyukuri rezeki tak terduga kecil itu akan menarik rezeki tak terduga lainnya lebih besar. Nah, jadi mindsetnya dulu jangan sampai menganggap bahwa rezeki itu hanya dari gaji. Bahayanya adalah orang yang kerja itu selalu ngenek-nek gitu Mas. Gajiku segini, ya kan? Untuk pengeluaran ini. Kemudian apakah sisa atau kurang, kalau kurang utang di mana, kalau sisa mau ditabung berapa. Nah, ketika itu sudah terframe seperti itu, maka dia akan seterusnya mendapatkan seperti itu. Karena itu yang terpancar. Artinya apa? Rezekiku ya, misalkan gajinya 3 juta, ya rezeki itu cuma 3 juta gitu loh. Dan itu berapa puluh tahun seperti itu. Saya ketika kebuka itu, iya ya, kenapa saya hanya melabeli diri saya, rezeki saya hanya 3 juta, 4 juta gitu loh. Kenapa tidak 1 miliar gitu? Nah, jadi mindset yang dilandasi dulu adalah bahwa rezeki kita tidak terbatas ini dulu. Ya, karena kalau sudah terbiasa ngenek-ngenek anggaran dan lain sebagainya itu pasti di bawah sadar dan yang terpancar belief sistemnya rezekiku cuma segini kok. Itu. Dan kalau konsepnya orang yang nyari tambahan, biasanya yang terjadi atau nyari sampingan, biasa terjadi apa? Sampingan dan tambahan itu artinya apa? Yang lebih kecil daripada ini. Gitu kan. Makanya teman-teman yang masuk di pelatihan bisnis selalu saya sampaikan, jangan anggap ini sampingan. Karena kalau dianggap sampingan apa? Nggak akan serius. Misalnya ketemu orang tanya, gimana kemarin belajar TikTok? Ya kan masih coba-coba, kan cuma sampingan. Kerjaan utama saya kan di kantor, begitu. Nah, bagaimana itu diubah dulu dari si mindset bahwa ini adalah kerjaan utama saya. Ya, kerja ikut orang ini sampingan. Dan ini yang kalau misalkan belum bisa begitu minimal ini memang kerjaan sampingan saya, tapi yang bakal menjadi penghasilan utama. Artinya sudah ada memancarkan sesuatu bahwa ini bakalan besar, bukan tambahan yang kecil-kecil. Nah, dari mindsetnya itu dulu. Kemudian yang kedua, nyambung di podcast kemarin, tambah sumber informasi, tambah circle. Jadi sumber informasi mendapatkan uang ini perlu, karena ini Mas, ada rumus fix bahwa rutinitas menciptakan masa lalu.
Nah, orang yang terjebak rutinitas, masa depannya itu akan sama dengan masa lalu kok, nggak jauh-jauh beda. Itu kalau simbah saya, kakek moyang saya ya, Albert Einstein mengatakan gitu, memakai cara yang sama, mengulang-ulang cara yang sama, tapi mengharap hasil berbeda itu katanya Mbah Albert Einstein itu gila. Gila. Bukan saya yang ngomong ya gitu. Nah, teman-teman yang sebagai guru honorer mungkin atau yang masih kerja pas-pasan, informasi tolong ditambah. Informasi mendatangkan uang yang di sela-sela waktu yang ada. Lalu lakukan. Kemudian circle-nya yang tepat. Kumpul dengan orang-orang yang punya minimal wirausaha atau dia juga punya penghasilan tambahan lagi. Karena kalau kumpulnya masih sama, dulu ketika saya masih kumpul selalu dengan karyawan, apa sih yang dibicarakan? Hanya plan, Mas. Hanya retorika, bukan sesuatu yang harus dieksekusi. Wah, ini bisnis lele enak nih. Coba deh. Jadi kalau ngomong tuh detail banget, Mas. Lele itu harganya segini, kalau kolamnya ukuran segini, nanti bisa begini, kalau jual di pasar jam 4 pagi dan sebagainya. Tapi ada yang dieksekusi? Gak ada. Oke. Karena circle-nya kurang tepat. Nah, kalau circle-nya adalah orang yang sudah melakukan, beda. Ketika ada ide itu, ayo eksekusi. Yang kemarin udah kamu lakukan belum? Ketika ketemu akan ditagih, kamu ada kendala di mana? Gitu. Di Jogja ini saya juga menteri teman-teman, ayo ngumpul ngopi, tapi bahas TikTok loh ya. Saya kalau ngopi nggak ada cuan nggak boleh ngopi. Gitu. Ngopi harus cuan gitu. Saya panggil, gimana pencapaianmu minggu kemarin? Saya treatment. Coba mereka circle-nya, misalkan yang tidak orang yang mengeksekusi plan. Jadi informasi tambahi, bagaimana cara mendapatkan hasil di sela sisa-sisa waktu yang masih ada. Lalu circle, 2 itu menjadi patokan utama buat teman-teman. Circle diubah, informasi tentang tambahan penghasilan juga diperbarui, di-upgrade terus gitu ya. Jadi misal dia posisinya sebagai seorang guru SD, tetap tidak hanya itu, value-nya juga harus dinaikkan. Betul. Bener-bener ngajar dengan totalitas gitu ya. Nek perlu sampai wali muridnya sampai bener-bener terharu dengan cara mengajarnya, karena anak menjadi berubah setelah diajar guru itu. Tiba-tiba, tawaran project atau apa Bu, tolong dong privati anak saya dong gitu. Nah, karena circle-nya diubah, dapat informasi, oh itu ada seleksi SDM Kementerian Sosial, bisa dikerjakan kapan saja begitu kan ya. Nah, ketemu circle baru lagi, dapat lagi ya. Nah, gitu ya Om ya. Iya, jadi sumber informasinya ditambah, circle-nya diperbarui. Jadi jangan hanya di situ-situ saja, jangan merasa cukup pengetahuannya hanya, misalkan guru ya hanya sebagai guru, karyawan hanya sebagai karyawan, tapi pengetahuan lain ditambah. Karena kalau circle-nya meningkat, ya ada potensi penghasilan meningkat. Kalau sumber informasinya nambah, oh ternyata ada cara dapat duit selain kerja gitu. Oh ternyata ngelesin itu potensial. Nanti bisa jadi sampai bagaimana ngeles itu dibuat sebagai sebuah aplikasi misalkan. Ya, penyedia aplikasi guru les. Coba sekarang kalau cek di Google, berapa banyak orang tua yang nyari guru les? Oh iya, saya pernah dulu waktu mahasiswa bikin kayak gitu ya. Kemudian saya dulu waktu mahasiswa itu les, ngelesi privat banyak ya, pelajaran sekolah, ngaji. Terus saya ngajar juga sih dulu. Pernah saya digaji 400.000 tiap bulan pernah. Tapi uniknya Om, saya kerja di 5-6 institusi itu tanpa ijazah semuanya. Itu 4 sekolahan, 2 kampus, ya kan, tanpa ijazah. Jadi karena bukan the power of orang dalam sebenarnya, tapi karena memang mereka butuh gitu, saya gitu ya. Berarti artinya Mas Hendra di titik itu pasti ada perubahan sumber informasi. Oh jelas dong. Ada perubahan circle kan? Jelas dong. Simpelnya kan begitu. Tapi yang membuat saya ini ya mungkin barangkali bisa di-share ke teman-teman adalah karena kita ngajarnya totalitas, sungguh-sungguh, bahkan waktunya teman-teman sudah pulang pun kita masih didik anak-anak untuk lomba segala macam. Mungkin gara-gara itu akhirnya kan dianggap nilai lebih gitu ya. Betul. Mungkin karena itu. Ya. Skill. Nah, skill gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang punya gaji tetap sebulan segitu tadi udah dikasih treatment sangat menarik oleh Om Bimo. Nah, tentang menabung Om Bimo. Kira-kira tips menabung itu menurut Om Bimo ya. Misal gaji kita 1 bulan 10 juta nih, atau 5 juta aja lah, 5 juta gitu ya. Kita udah punya anak, udah punya istri gitu ya. Menabung itu di angka berapa kira-kira? Berapa persen gitu ya? Oke, kalau saya memang tipe yang tidak mendetailkan keuangan. Karena
bahayanya ketika menentukan menabung berapa, itu kita terjebak income-nya harus berapa. Misalkan income 5 juta, kalau saya ngenik 5 juta ini untuk menabungnya berapa, maka sumber masuknya akan segini loh Mas, yang bahaya. Oh, gitu ya. Iya. Sumber masuknya akan segini yang bahaya. Itu jadi saya tuh menabung fleksibel. Contoh untuk apa namanya sebagai uang yang harus menjadi waktunya bercinta dengan kita, ada uang baru masuk ke dompet. Ketika sudah banyak saya pindahkan ke laci, kemudian apa namanya ada yang dibelikan emas, itu saya fleksibel. Gitu. Karena apa? Supaya memang yang masuk ini juga fleksibel. Jadi kalau misalkan nih yang segini bahayanya adalah sumber masuknya ini nggak berubah nih. Oke, itu ya. Jadi tetap semua orang punya cara sendiri-sendiri. Iya, saya lebih fokusnya yang masuknya dulu. Yang masuk dulu banyak, gitu. Dan kalau sudah menabung, saya ada tempat-tempat tersendiri. Satu, ada tempat rekening di mana ketika dia masuk nggak boleh keluar. Gitu. Ketika dia masuk nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Kemudian ada rekening yang ketika masuk ini untuk jangka panjang, pendidikan anak atau apa yang jangka panjang, kesehatan jangka panjang. Lalu ada yang ini rekening untuk operasional. Itu rekening beda ya berarti? Beda rekening. Sekarang banyak perbankan kan kita bisa masuk-masuk gitu. Ada yang ini istri saya kebetulan kan nonton, biar diatur nanti mana rekening. Ya karena kalau hanya dari satu rekening, bisa keluar, ya kan, keluar masuk kan gampang nih. Jadi saya ada rekening yang tidak saya daftarkan m-banking, tidak saya daftarkan internet banking pun tidak saya daftarkan tokennya, hanya untuk ngecek saldo. Jadi supaya apa? Ya susah untuk ngeluarin itu gitu loh. Coba kalau tak sadar m-banking, lihat TikTok ya pengen check out gitu. Lagi di mall atau lagi mana, gesek kartu gitu. Mas Hendra butuh Japri, silakan Pak. Japri aja di 0856 346 1113 ya. Itu 0856 346 1113. Kelasnya Om Bimo itu nanti akan ditutup tanggal 11. Tapi tenang, nanti ada batch selanjutnya ya Om ya. Ya, kita selesaikan satu batch itu. Cara rilisnya gimana Om? Ini tentang yang tadi sudah kita bahas tadi Om. Dan maksud rezeki tak terduga itu apa gitu? Iya, jadi merilis itu artinya tadi kita pas pertanyaan itu tentang hutang ya kalau salah ya. Kalau tentang ini juga apa tuh namanya saat kita ditipu ya, orang hutang nggak bayar segala macam gitu. Ya, berarti kan di situ sebenarnya ada penderitaan ya. Konteksnya adalah penderitaan karena hutangnya nggak balik atau ditipu. Dan di podcast kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk penderitaan tidak ada, kita perlu mengerti kehendaknya. Kenapa sesuatu diizinkan terjadi olehnya? Mari kita praktek begini, ini aja kalau nggak diizinkan olehnya nggak gerak. Betul. Kita ditipu, hutang nggak balik-balik, itu juga sudah diizinkan. Nah, merilisnya itu salah satunya adalah dengan kita merefleksi, mencari-cari apa sih kehendaknya, kok saya diizinkan mengalami peristiwa ini. Dan kuncinya, kehendaknya itu baik dan sempurna. Nggak ada kehendak Tuhan itu yang nipu atau itu nggak ada lah maksudnya yang Sang Maha. Nah, artinya apa? Ada kehendak baik. Jadi merilis itu lebih kepada kita tuh kayak ngobrol dengan diri, kita merenung gitu ya. Apa jangan-jangan waktu itu saya nyari duitnya nggak halal ya gitu, atau jangan-jangan memang harus ada pembersihan wadah rezeki lewat ini sehingga ketika sudah ada pemaknaan ulang kan, kalau belum ada pemaknaan ulang kan ini temennya jahat gitu kan, wah ini atau misalkan sampai ke Tuhan nggak adil, itu kan bahaya lagi gitu. Nah, ketika ada pemaknaan ulang ini memang untuk pembersihan rezeki saya, lalu ketika konsep rezeki sudah vertikal bukan horizontal, akhirnya yakin bahwa pasti balik kok. Tadi Mas Indra juga sharing sendiri kan, ternyata setelah saya rilis, rezeki yang datang jauh lebih banyak, bahkan lebih banyak yang dihutang itu loh. Iya, lebih betul banyak dong. ditipu itu loh. Saya pernah kok ditipu 1 BTC, 1,1 Bitcoin. Tapi saat itu masih harganya 7 juta. Ya. Kalau saya nggak mau ikhlas sekarang 1 Bitcoin berapa? Gitu. Iya. Tapi yang masuk lebih kok dari 1 Bitcoin sekarang. Betul. Gitu. Jadi itu tidak lagi saya coba deh itu kembali. Udah enggak, karena sudah vertikal, bukan horizontal gitu. Jadi yang masuk ini saya anggap sebagai pengganti yang pergi. Gitu. Jadi merilisnya begitu. Nah, kalau rezeki tak terduga, itu gini loh, teman-teman kan biasanya terkunci dari minta rezeki itu kan dari yang terduga, yang terhitung. Saya kerja begini, dapat gaji gini. Paling bonus les segini, dan lain sebagainya. Nah,
Ada loh rezeki tak terduga, misalkan menang undian, misalkan tiba-tiba dikasih bonus. Ada kok peserta kelas saya itu yang sampai heran. Jadi kakaknya itu ngasih duit lebih dari sekitar 2 jutaan lagi. Ini buat anak muda itu kaget bengong. Kenapa itu ya? Ya saya bilang karena kamu sudah membuka pintunya. Gitu. Nah, makanya untuk berada di gelombang keajaiban keberuntungan nggak boleh terlalu logik. Karena rezeki tak terduga itu nggak bisa dilogika. Kalau terlalu logik susah dapat itu. Jadi supaya mengakses rezeki yang tak terduga, jangan kafir ya, kakean pikir. Kakean pikir. Tentang rezeki tak terduga itu saya di 2006 ya, tahun 2006 itu sampai di tahun 2015 ya kalau nggak salah. Saya nggak pernah putus yang namanya tahajud, Bimo. Dan doa saya nggak ada yang ngajarin sih, ya Allah berikan aku rezeki dari arah yang tidak aku duga-duga datangnya gitu. Nah, Dan hampir setiap hari saya menemukan rezeki itu dari arah yang nggak saya duga-duga datangnya. Ya. Betul. Makanya jane monggo sing paling enak waktu itu ya 2026, ya Allah berikan aku rezeki yang tak terhingga. Aku cukup santai-santai aja. Jane ngono-ngono saiki wis, Bu. Salah dongo rek. Apa lebih baik ada kesadaran daripada tidak sama sekali. Di luar sana banyak masih belum sadar. Betul. Makanya tadi rezeki hanya dari gaji gitu. Nggak pernah buka pintu rezeki tak terduga, gimana mau masuk dibuka aja enggak. Iya. Semuanya gitu. Proses ya Om Bimo ya. Simple. Ya isi kepala aja sih. Oke. Oke, kita break dulu Om Bimo. Ya, siap.